Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast Mulai Kandang 2023 bersama alumni peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini kita akan bincang-bincang ya dengan luar biasa ini tamu kita alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman dalam rangka Reuni Akbar 2023. Ya, telah hadir di studio. Nah, kita udah studionya luar biasa ini ya. Fakultas Peternakan pokoknya paling keren gitu ya. Hari ini kita akan bincang singkat dengan Om Igi ya, maaf ya Igi. Dan juga Kanjeng Heri. Pokoknya luar biasa. Nah, kalau ini campuran ini ya, inbreeding dari government ya, juga dari macam-macam ini ada dua-duanya iya government ya dua-duanya ya ya tapi campuran dalam arti satunya seni ya satunya ini seni fisika. Oke Om Igi, apa kabar Om Igi? Wah baik Om Enda, terima kasih banyak udah diundang sama Ki Kanjeng. Ya rahayu. Amin ya alhamdulillah. Jadi ini Om, kita punya gawe ini luar biasa nih ya. Reuni Akbar ini 5 tahun sekali nih. Nah, jadi mungkin sebelum jauh kita ngobrol-ngobrol ya. Om Igi ya ini masih ya nih Om Igi ya, biasanya Igi ya. Om Igi ini gimana Om? Apa yang mungkin punya kenangan khusus nih untuk peternakan? Kenangannya luar biasa kalau di kampus Karawangka. Karena apa? Angkatan 86 itu yang rayen gedung Fakultas Peternakan di Karawangka ini. Pertama kali rayen, jadi gedungnya itu masih yang di bagian depan ini saja. Kemudian pagarnya itu masih pagar seng. Iya, baru jadi. Dan sudah di lantai 3. Lantai 3 sudah. Tapi waktu itu saya jadi berpikir, saya itu bayangan masuk sebagai mahasiswa itu bayangannya gedungnya megah dan sebagainya. Begitu saya masuk ini, aduh, kok kayak SJ Impress. Iya, di tengah sawah sendirian gedungnya, belum ada fakultas-fakultas yang lain. Jadi ini dulu gedung terluar tahun 86 itu gedung terluar, di sana masih sawah-sawah semuanya. Nah itu, jadi kita bayangkan itu apalagi kalau pas hari Selasa kuliah jam 2 mata kuliahnya kimia. mau berangkat ke kampus aja, aduh malesnya minta ampun. Ini kan kayak anak tiri ya, kayak mahasiswa anak tiri ya, di tengah sawah sendiri, beda dengan yang di kampus depan. Zaman itu udah megah lah gitu lah ya, fakultas-fakultas di depan gitu ya, di gedung gitu ya. Itu mungkin dari fisiknya ya. Jadi memang luar biasa ya perkembangan peternakan ini ya, dari 86 yang ini sudah 3 lantai tapi masih baru satu baris. Iya, satu baris depan kok. Jadi persis kayak bangunan SD Impress waktu itu. Baru I ya? Iya, tapi SD Impress. Iya. Perguruan tinggi. Lulus itu sudah letter U. Oh, letter U. Ya. Oke, jadi Om Igi ini angkatan 86. Nah, kalau Ki Kanjeng, ini apa ini? Pertama kali yang masih diinget ini untuk kenangan utama. Iya, saya dulu masih ingat. Saya angkatan 89. Oh, 89. Iya, adik kelas. Ini semua saya rumah di Batu Raden, di peternakan sapi perah. Kuliah di peternakan sapi perah. Nah, nyambung. Cuma memang kalau saya berangkatnya itu dari hawa dingin meluncur ke hawa panas. Kalau praktikum juga meluncur. Itu luar biasa sekali perjuangannya untuk bisa sampai kuliah, sampai praktek di Laju Proto Batu Raden. Itu perjuangan saya. Di sini tapi kita happy aja di peternakan. Pokoknya kalau di peternakan ini penuh kekompakan. Dengan praktikum mungkin ya. Jadi ini memberikan dampak yang luar biasa ya ke karakter mahasiswa ya. Sampai sekarang mungkin ya, sampai lulus ini memberikan sebuah nuansa yang memberikan kedewasaan ya, mandiri gitu kerja keras. Ikatan batin kita angkatan tuh menurut saya lebih kuat daripada fakultas-fakultas yang non eksak. Karena kita sering dibarengkan, harus dikondisikan di saat kita misalnya praktikum. Dulu mata kuliah babi
praktikum ke RPH Iya, jam betul. 2 pagi. Jadi kita memang harus ngampiri, yang cowok-cowok ngampiran cewek-cewek bojengan. Iya. Praktikum sosialisasi pedesaan Iya. ke desa-desa, kita juga harus, jadi itu kekeluargaan kita, Iya. kekerabatan kita itu lebih kenceng di situ. Teamwork. Teamworknya pasti. Iya, Iya, jadi- kita ngerjakan praktikum sudah satu round dan nggak inget itu cowok cewek ya udah satu ruangan gitu biasa. Setelah praktikum di lapangan pulang masih buat laporan. Iya. Makanya pakai mesin ketik. Masih ketik. Iya. Saya udah nggak ngalami. Saya skripsi masih ketik manual. Masih ketik ya, skripsi ya. Otentik. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi kenangannya banyak banget ini memang ya. Iya. Nah kalau mungkin dosen, nah mungkin kita nyapa dosen lah. Iya. Ya mungkin siapa aja mungkin masing-masing punya kenangan tersendiri ya. Iya. Kira-kira untuk dosen yang masih terkenang. Saya masih banyak ya dosen-dosen yang ya dengan segala karakter. Ikatan batin lah gitu ya. Ya karena kita praktikum itu ketemu beliaunya tidak hanya di ruang kuliah tetapi Iya. di tempat praktek dan sebagainya. Jadi ikatan kita kuat juga di sana. Jadi misalnya ya, saya dulu ada Mas almarhum Hirsu Prapto, dosen Iya. kewiraan, dosen ternak potong. Yang saya kagumi pertama, tulisan beliau itu bagus banget. Iya, jadi bikin tulisan di waktu itu kan masih Sertifikat. pakai OHP. Iya. OHP itu Oh, kan. oh ya. Iya, tulisannya Sama. bagus banget. Iya, Gitu. iya. Dan beliau memang sangat dekat, orangnya juga sangat Iya. familiar, Iya. kemudian juga sangat dekat dengan mahasiswa. Iya. Itu jadi ada beberapa memang dosen-dosen masing-masing ada kesan tersendiri Iya. gitu. Jadi tentunya inilah yang membuat juga karakter saya di sini terbentuk. Jadi termasuk kawah candra di mukanya itu Iya. di kampus Fakultas Peternakan yang ada di Karawang. Luar biasa semuanya untuk Bangga mas saya mas. Viva Kavapet. Viva Kavapet pasti. Iya, Viva Kavapet. Iya. Iya. Kalau Ki Heri gimana ini terkait mungkin dosen yang masih ya sering lah, monggo siapa mungkin yang Ya, pernah. kalau saya dosen, terus terang aja saya memorinya sangat banyak sekali. Oke. Kebanyakan memori. Saking banyak memori. Tapi yang pasti yang terlalu tingkat itu yang killer. Oh. Oh, ini pasti. Emang ada, Mas? Iya, killer. Yang masih nilainya pelit. Itu yang berbeda sama saya. Jadi kalau saya itu Iya. sekarang saya mencapai nilai 3 pun susah dia. Iya. Apalagi 2,5. Mm-mm. 2,5 itu masih termasuk nilai bagus. Iya, Ya, iya. kalau sekarang Itu berarti Itu salah masuk angkatan. Artinya kuliah lagi sekarang. Enak ya, Pak. Dinginnya ya. Ipenya 3 semua kayaknya. ya sekarang punya 3 minimal. Iya, betul. Saya pernah ikut di sini. 325 lah. Oh, Iya, ya. Zaman kita itu IP mencapai 3 Isakom itu itu banyak. Isakom. Ikatan 1 koma atau Nasakom, nilai 1 koma. Iya. Tapi ya ternyata juga tidak menjamin juga bahwa yang IP-nya rendah itu juga Iya. masa depannya Betul, sudah betul, enggak. betul. Saya juga melihat teman-teman yang aktif di kampus Iya. itu justru mereka punya survival yang tinggi. Iya. Jadi pas saat masuk dunia kerja ternyata dia lebih survive dan sekarang dia mencapai posisi-posisi yang terbaik. Betul. Itu sudah ada penelitiannya itu, Iya. Om. Jadi di penelitian itu ada IP itu nomor 17. Betul. Ya, Ya, nomor 1, 2, 3 itu karakter. karakter. Karakter Pasti. jujur, Yes. karakter disiplin. Setuju. Justru itu. Nah, padahal itu semua kan didapatkan di organisasi. Iya. Nah, Lingkungan dan organisasi betul. saya bener-bener terasa, Pak. Hmm. Kemudian saya SPT, Om. Selesai ya? Sarjana 7 tahun. Kurang dikit ya. Bener-bener loh. Untung nggak di Demak. Iya, salah satunya saya matang di organisasi. Oke, yes. Ya, jadi artinya di organisasi ini memberikan dampak yang luar biasa. Dan di peternakan inilah salah satunya. Ya, ada guru-guru saya banyak. Ya, jadi ada mungkin Mas Acong, ada Mbak Puji gitu ya. Artinya di peternakan itu diajarkan semua ilmu, kecuali peternakan. Tanda petik ini. Iya. Ya. Ini kan aku kebetulan sama Om Heri, Iya. Kanjeng Heri ini Iya. satu unit paduan suara mahasiswa UPSM Tingkat tingkat Fakultas. fakultas, Selisihnya tingkat universitas. Ini Iya. selisihnya 3 tahun kan? 3 tahun. Tapi masih ketemu ya? Masih ketemu. Masih ketemu. Dan kebetulan kita sama-sama jadi basis. Ya, suara bass di sana. Oh gitu, Tapi basis. saya juga melihat di sana dengan saya masuk ke unit paduan suara, Iya. saya berarti tidak boleh egois. Betul. Karena walaupun saya suara bagus, ya namanya paduan suara nggak boleh dong kita Merasa suara bagus merasa sendiri. bagus, paling ini nggak boleh.
meredam ego kita untuk mencapai harmonisasi yang diperlukan suatu lagu itu, saling menghargai dan sebagainya, disiplin, harus latihan itu waktu kita setiap minggu sore latihannya di kampus pusat sana dan sebagainya, itu salah satu karakter. Dan ternyata memang apa yang saya waktu itu saya kembangkan, saya ternyata juga membawa aura positif ya. Dan ternyata talenta itu ternyata juga mendukung karir seseorang juga. Iya, tidak hanya IP. Tapi IP penting juga. Gitu loh. Kalau saya dulu ikut 5 unit ekstrakurikuler. Kuliahnya hanya 30%. Nah, ini agak 5. Tanda petik sih. Hafal-hafalan, tenis meja, paduan suara, vokal grup. Terus satunya apa ya? Ada 5 pokoknya. Iya. Saya termasuk boleh teman-teman. Dan aktif semua. Ini makanya pantas jadi sekarang tuh diterima kerja di tempat yang tinggi. Di Batu Raden. Jadi beliau ngomong-ngomong beliau di nama apa? Mungkin Balai Besar Pembinaan Ternak Unggul Hijau Pangandaran Batu Raden. Kita di bawah Kementerian Pertanian. Jadi kalau BPTHMT Batu Raden sering praktek ke sana. Oke. Sampai sekarang. Oke. Kalau Om Igi? Iya. Saya sekarang di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara kebetulan juga saya termasuk salah satu yang ya katanya sih ini sekdin lah. Nggak apa-apa, boleh sombong di sini. Boleh sombong di sini. Artinya biar ini kan untuk adik-adik kelas di peternakan yang bisa lihat podcast kita gitu ya. Saya sekarang di Dinas Peternakan dan Kesehatan di Jawa Tengah sebagai sekretaris dinas. Oke, alhamdulillah. Orang kedua. Ya. Iya, memang ya setiap orang punya passion sendiri dan sebagainya. Tapi ya kuncinya bagaimana kita bisa aware terhadap pilihan kita, bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Jadi apapun yang kita dapatkan di bangku kuliah dan sebagainya, kalau itu juga tidak membekali diri kita untuk masuk ke dunia kerja ya eman-eman. Artinya juga tidak hanya aura peternakan, tapi aura-aura yang lain gitu ya. Justru tadi yang talenta yang lain itu yang harus kita tonjolkan. Ternyata ini alumni peternakan tapi tidak hanya bisa peternakannya. Justru itu yang dicari di lembaga-lembaga itu. Itu yang saya lebih mudah masuk ke komunitas-komunitas lain di lingkungan pemerintah provinsi. Saya baik kenal dengan teman-teman pusat, dengan provinsi lain, dengan kabupaten. Salah satu ya karena talenta itu. Iya. Saya tanda kutip tidak harus salaman satu-satu mengenakan nama saya. Cukup sekali nyanyi, orang akan terkenal. Maksud saya itu. Ini saya tunggu tuh. Agak sombong ini ya. Jadi artis lah. Artisnya Kavapet. Pencipta lagu Mas Kavapet. Nah, besok kita legakan. Jangan lupa ya, tanggal 9 September 2023 kita akan reuni di Auditorium Geraha Widyatama Profesor Ruby Janto Misman. Ya, beliau akan tampil berdua ini ya, entah nyanyi nanti, entah MC ya. Jadi kalau ke Semarang boleh alumni boleh kontak. Boleh silakan. Saya itu malah justru merindukan banyak mahasiswa itu juga merapat ke kita, apalagi sekarang dengan kampus Merdeka Belajar. Cuma saya gini, ini kok yang masuk ke tempat saya di UPT itu yang magang, yang penelitian mah yang dari unsur kok sedikit ya saya bilang. Malah yang dari yang lain itu banyak. Dan mereka itu berinteraksi di sana. Jadi dalam satu unit kerja misalnya di unit pembibitan ayam di Maros itu, saya lihat itu dari beberapa perguruan tinggi gabung di situ. Dan saya melihat ternyata mereka juga berinteraksi antar mahasiswa, antar perguruan tinggi, misalnya dari UGM, dari UNS, dari Undip, kemudian dari IPB mungkin ya. Itu di sana ternyata mereka berinteraksi, saling tukar informasi dan sebagainya. Itu. Karena kami juga membuka diri sekarang dengan kampus Merdeka Belajar. Silakan kalau adik-adik mahasiswa mau memanfaatkan fasilitas yang kita miliki untuk ya semakin memperkuat ya tidak hanya teori di lapangan, teori di kampus, tapi juga harus bagaimana sih di lapangan seperti ini. Justru networking yang harus kita bangun gitu ya, dengan reuni ini harapannya terjalin ya antara kampus peternakan dengan para alumni. Besok ini insya Allah akan hampir mungkin 1.000 insya Allah ya besok. Iya, mudah-mudahan pecah rekor. Iya. Karena dulu rekor yang sampai belum terpecahkan bahkan sampai di tingkat
universitas. Iya. Itu temu alumni KWP tahun 2017-18 di Semarang. Oh, yang itu ya, Yes. saya pernah ingat itu. Itu Iya. juga luar biasa itu ya. Dulu dihadir sekitar 600 ya. sampai sekarang. Iya. Mudah-mudahan besok terpecahkan dengan Iya. yang besok ini. Yang Iya. insya Allah reuni 5 tahunan ya. Gimana menurut Ki Heri ini? Artinya ini juga panitia ini ya. Panitia semua ini ya. Artinya sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa ya, harapannya mungkin. Ya, harapannya kita dengan reuni akbar. Iya. Akbar itu kan semua alumni plus undang-undangan itu bisa kumpul dalam suatu tempat wadah di sana. Kita bisa saling bersilaturahmi yang utama. Iya, iya. Syukur-syukur bisa antar angkatan bisa memberikan ya semacam pengaruh-pengaruh positif. Nah, kayak gini kan ini pengaruhnya sangat positif sekali ini buat kalangan muda gitu. Iya, iya. Jadi yang perlu dilakukan seperti itu. Iya, iya. Terima kasih. Jadi memang forum-forum seperti ini dan enaknya lagi ada media IT ini kan sangat Iya. memudahkan sekali nggih, Om ya. Jadi dengan Kopdar juga perlu karena keterikatan emosionalnya kan Yes. lebih kena gitu ya. Artinya setelah kemarin kita Covid, mungkin beberapa tahun kemarin kita tidak Kopdar ya. Ini tadi disampaikan ya Om Igi, biar puncaknya ini nanti bisa link and match ya antara kampus dengan industri dengan government ya. Ini nanti terjalin dengan bagus ya karena namanya pentahilik ya. Pentahilik ini ya kampus, pemerintah, industri, community, media. Nah, 5 ini kita cakup semua. Ya, artinya kita juga punya media namanya kavapet-unsur.com. Satu-satunya Betul. media alumni yang jalan itu. Salah satu jembatannya yang untuk pentahilik itu melalui alumni tadi. Makanya saya bangga ada Kavapet Unsur. Ya. Walaupun ya dan kita hanya fakultas, Iya. tetapi gebiar kita itu tidak kalah juga dengan komunitas-komunitas alumni yang universitas dan sebagainya. Betul, iya. Saya cerita dengan teman-teman yang dari alumni yang lain, dia juga heran, masa sampai seperti itu, Iya. sampai segitu banyak orang. Nah, iya, kami Kavapet dulu ya. Kekompakannya. Iya. Artinya jiwa untuk keterikatan dengan kampus itu masih ada. Artinya besok yang datang nggak masalah mau yang sukses mau yang tidak, semuanya sukses. Iya. Hanya yang namanya sukses kan relatif, Iya. tergantung masing-masing ya kemampuan. Artinya itu dari namanya alumni masing-masing. Jadi silakan nanti datang. Justru kalau mau pengen membangun network link ya itu besok. Iya, salah satunya itu Gitu kita ya, Om, ketemu ya. dengan senior. "Oh, aku punya channel loh di sana dan Iya, sebagainya. iya, Ya memang betul. kita tidak menafikan, kita memang harus ada kadang-kadang perlu jembatan untuk Iya. sampai menyeberang ke sana, perlu jembatan. Jembatannya Iya, itu iya. salah satu melalui keluarga alumni itu. Betul. Oke. Iya. Nah, salah satu contoh ini ya, jadi kebetulan saya juga diikutkan nih ya. Kontribusi alumni salah satunya di ISPI, Ikatan Sarjana Penerangan Indonesia. Nah, beliaulah ketua Oke. ISPI Jawa Tengah. Pengurus Nah, wilayah. Pengurus wilayah. Iya. Beliau juga Ketua sebagai ketua kedua. Wis mantap ya. Ya, saya cukup kacungnya saja. Tim IT. Tim IT ya, ini yang murtad ini tadi di mengelola IT-nya ya. Mungkin cerita sedikit tuh. Jadi ISPI artinya ini kan nyangkut juga alumni kan Iya. ya, artinya justru di situ tantangannya Om Igi kan tidak hanya alumni Unsud ya, artinya Betul. sekupnya ISPI ini mungkin apa? Iya. Mungkin Om Kiai nanti juga nambahin. Iya, jadi ISPI sekarang memang ada pergantian Oke. nomenklatur ya. Oke. Sekarang namanya Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia. Hmm. Kalau dulu ISPI Ikatan Sarjana Peternakan. Iya. Sekarang karena ada insinyur, ada sarjana peternakan, makanya ada Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia. Oke, Tetap oke. ISPI. Oke. Tetap ISPI dan kebetulan memang waktu itu beberapa ada musda di Projatkan, ada sempat kevakupan ke pengurusan, kemudian ada pemilihan pengurus. Nah, kok dilalah saya ketiban sampur. Jadi, ketua lagi? Ya sebelumnya waktu itu nggak masuk. Oh, Iya, nggak masuk, saya nggak masuk di situ. Oke. Ya cuma kemarin waktu itu ya nggak tahu, saya juga karena sempat keluar di ring peternakan karena saya sempat
di Dinas Ketahanan Pangan sebelumnya. Okay. Cuma waktu itu kemudian ditarik lagi ke peternakan, kemudian kok ada ini tolong dong didorong lagi ISP Jawa Tengah kita. Oke, kita fasilitasi dan sebagainya. Tapi ya kayak senjata makan tuan. Karena waktu pemilihan itu ada 13 perwakilan yang punya hak suara. Ini nggak tahu nih sudah by design apa. Ketiga-13-nya bulat memilih saya. Jadi 13-0 waktu itu. Ya tapi ya itulah salah satu tanggung jawab saya. Sekarang sebagai ketua ISPI Jawa Tengah, pengurus wilayah ISPI Jawa Tengah, tentunya yang saya urusi tidak hanya alumni dari Fakultas Peternakan UNSUD, tapi kami juga harus merangkul juga perguruan tinggi yang ada, baik yang negeri, swasta dan sebagainya yang ada di Jawa Tengah, termasuk yang sekarang di kalangan pemerintah, kemudian yang di akademisi, kemudian juga yang teman-teman yang di swasta dan sebagainya. Memang kemudian komposisi itu juga saya ingin melibatkan juga. Jadi ketiga komponen itu dari ABG, akademisi, bisnis dan government ada di sini kepengurusan. Setidaknya bisa menjembatani juga. Walaupun memang tantangannya juga cukup besar. Pasti karena ya artinya perkembangan IT teknologi ini kan pasti pengaruh ya. Apalagi sekarang juga ada artificial intelligence, itu semua bidang akan ke sana. Ya, jadi itu kontribusi alumni peternakan luar biasa ini Om Igi ya. Alumni UNSUD pokoknya. Alumni UNSUD. Ya, alumni UNSUD ya peternakan. Ya. Oke, luar biasa bincang singkat kita, semoga bermanfaat ya untuk adik-adik kita. Mungkin closing statement. Nah, monggo dari Om Igi untuk pesan-pesan. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang masih menuntut ilmu di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Jangan merasa kecil, jangan merasa minder. Anda memiliki talenta yang terbaik. Tinggal bagaimana adik-adik mengembangkan talenta yang adik-adik miliki itu. Inilah Kawah Condro Timur. Sarana fasilitas sekarang jauh lebih baik daripada angkatan saya. Ya, tentunya harus punya kepercayaan diri yang luar biasa bahwa saya mampu bisa seperti yang lain. Itulah yang nanti akan menentukan adik-adik begitu keluar itu ya. Harapan saya mereka juga tidak hanya berilmu tapi juga berakhlak mulia, gitu ya. Jujur. Ya itu integritas pasti nanti tentunya ke integritas. Berkarakter. Ya. Oke, terima kasih Om Igi. Nah, mungkin Om Ki Kanjeng Heri. Ya, saya pesan ini khususnya buat adik-adik, khususnya yang baru lulus ya. Untuk masuk dunia pekerjaan, kita alumni Fakultas UNSUD itu sudah terkenal punya etos kerja yang tinggi. Bisa ditempatkan ke daerah yang sangat jauh, yang boleh kata menderita. Kalau fakultas dari perguruan lain itu pada nggak mau, tapi Fakultas Peternakan UNSUD itu biasanya mau dan bisa hidup, bahkan bisa menduduki jabatan tertinggi dalam perusahaan itu. Ambil kesempatan yang ada, jangan minder, tetap maju untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya itu. Luar biasa. Terima kasih Om Igi Kanjeng Heri telah hadir di podcast Mulai Kandang 2023. Kita tunggu di Guyub Rukun Seduluran Selawase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.